Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu ya. Seperti biasa, ada 3 file kartu di hadapan kalian. So, di tahun 2021 ini sebenarnya kalau pilih-pilih kartu itu nggak ada timelessnya ya, nggak ada waktunya. Tapi karena saat ini kan sudah tahun 2021 di bulan Januari, mungkin ini adalah energi dari in the past ya, energi di masa lalu kah, atau akan terjadi atau sudah terjadi sama kamu. Jadi so cocokin aja mana yang cocok dengan keadaan kamu pada saat ini. Saran aku pilih hanya 1 deck aja, jangan lebih ya. Seperti biasa 1, 2, 3 ya. Jadi ada nomor 1, 2, dan 3. Mana yang menurut kamu paling cocok dengan intuisi kamu, dengan keadaan kamu pada saat ini. Aku beri judul bagaimana perasaan dia saat ini sama kamu. Jadi buat yang lagi masih kepoin soal feelingnya seseorang, gimana sih perasaan dia kak sama aku. Nah, so gimana perasaannya dia ya. Dia ini bisa siapa aja, bisa pasangan kamu, gebetan ya, baru deket, atau mungkin mantan, atau mungkin suami atau istri kamu. Siapa aja bisa yang kamu lagi bener-bener pengen tahu bagaimana perasaannya dia. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, kalian bisa post videonya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and share-nya. Oke? Kalau butuh waktu lebih lama bisa di post ya videonya. Pilih salah satu aja, karena kalau lebih dari 1, kalau misalnya kalian memikirkan hanya 1 orang, nanti kalian bingung. Jadi sarannya 1 aja. Tapi kalau misalnya nomor 1 untuk mantan, nomor 2 untuk si teman atau gebetan, atau nomor 3 pasangan kamu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau 1 orang, 1 nama yang kamu pikirin, pilih salah 1 aja. Oke, kita awasin dulu. Kita ke nomor 1 ya, untuk file nomor 1 dulu. So kita lihat oracle cardnya seperti apa, bagaimana perasaan dia sama kamu di deck nomor yang pertama. Ada stay optimistic about your love life. Ada express your love, ya kan? Express your love. Ada true love. Express your love. Ada stay optimistic about your love life. Oke, di sini mungkin ada energi orang yang baru dekat sama kamu, atau mungkin mencoba untuk berkenalan dengan orang baru, atau mungkin nomor 1 ini baru saja mencoba mungkin komunikasi atau bertemu atau kenalan dari sosmed, mungkin tadinya kenalan dari sosial media terus ketemu. So awalnya mungkin banyak sekali namanya baru tahu ya, baru kenal atau baru mencoba, baru tahu dia seperti apa. Dan ini masa pendekatan kamu sama dia, dan mungkin juga kamu kurang ekspresif ya, kurang mengekspresikan apa sebenarnya yang kamu harapin, atau bagaimana cara kamu untuk lebih membuka diri. Di situ ada stay optimistic ya. Di sini ada stay optimistic about your love life, positive thinking ya. Jadi di sini disuruh ya, apapun namanya baru mencoba. So optimis dulu, jangan berasumsi yang gimana-gimana dulu. Karena menurutku buat kalian yang baru saja berkenalan, kalau asumsinya sudah jelek, kamu tidak akan baik selanjutnya untuk menjalankan komunikasi dengan orang ini. Karena apa? Dari awal asumsi kamu sudah jelek terhadap seseorang ini. Siapapun dia yang mencoba untuk deketin kamu ataupun bersama dengan kamu saat ini, yang lagi, aku rasa ya ini hubungan yang baru saja ya,
mau yang baru pacaran kah, atau baru dekat kah, atau baru kenal, intinya coba untuk lebih luas lah dalam berkenalan, lebih ingin saling tahu. Terus juga jangan langsung menjudge seseorang dari sisi gelapnya atau mungkin dari hal-hal yang buruk. Jadi ada rasa percaya di situ, atau juga kamu juga harus bisa optimis dulu bahwasanya seseorang ini mungkin saja orang yang baik, yang punya niat baik sama kamu. Karena di sini ada true love, ya. Sebenarnya dia juga tertarik sama kamu dan ingin mencoba lebih sama kamu sebenarnya. Kita lihat kartu tarotnya seperti apa perasaan dia sama kamu untuk di deck pertama, ya. Ada Ten of Wands, ada Knight of Wands, ada Ace of Wands, the Hierophant, ada Six of Cups, terus ada Page of Pentacles, ada The World di situ, ada Three of Swords, Eight of Cups, Two of Wands. Oke. Nomor 1. Di sini bottom of the decknya ada The Star, ada Ten of Cups, ada Death. Seperti aku bilang, mungkin saja kamu baru saja kenal. Intinya ini awalan yang baru. Aku nggak tahu awalan yang baru ini sama orang lama, apakah sama orang baru atau sama orang lama gitu ya. Karena ada Death di sini. Ada awalan yang baru dan ada akhir yang dimana kamu baru mengakhiri siklus. Mungkin kamu baru saja mengakhiri hubungan kamu dan mencoba, ya, mencoba dan berharap baru saja healing, dan dimana healing kamu berhasil. Kamu sudah berhasil untuk bersihin diri atau nyembuhin diri atau move on dari hubungan yang sudah berakhir. Dan di sini ada Ten of Pentacles, yang dimana kamu mencoba lagi, ya, kayak ingin memulai, ya, ada The Fool di sini, ingin memulai suasana baru karena mungkin tahun-tahun yang sudah baru, ya, tahun sudah baru, bulan juga sudah baru, so semuanya kamu akhiri dan ini awal yang baru buat kamu. Intinya di sini kamu mencoba segala sesuatu untuk memulai segalanya. Walaupun yang aku rasa kamu masih ada kepikiran, dimana kayak terkadang karena ini perasaannya dia gimana, kadang dia ada sempat mikirin kamu, ya, ada sempat mikirin kamu sekali-sekali gitu, tapi tidak intens, ya. Mungkin dalam waktu yang berbeda kalian berdua sama-sama saling mengingat satu sama lain, tapi mengingatnya itu kayak yang lebih slow, yang nggak mau terlalu dipikirin banget, bukan yang dipikirin banget ya, tapi kayak keinget sekali-sekali, oke, setelah itu ya udah gitu, ya, let it flow. Terus di sini ada Ten of Wands, dimana sebenarnya dia juga banyak problem. Aku nggak tahu apa yang menjadi problem dia, tapi di sini dia berusaha untuk membawakannya dengan enjoy. Dia memperlihatkan ke orang-orang bahwasanya dia fine aja, dia nggak ada masalah. Padahal sebenarnya dia banyak problem. Mungkin dari keluarga atau dari keuangan, dari pekerjaan, bisa apa aja. Yang dimana dia masih berpikir banyak tentang impian yang pengen dia raih atau mungkin perubahan yang pengen dia capai, yang dimana kayak dia ngelihat orang lain sudah berhasil, sudah kayak happy, tapi dianya masih dalam kondisi yang seperti ini, masih stuck atau masih belum ada perubahan, belum ada perkembangan yang signifikan. Makanya aku bilang sebenarnya kalaupun orang ini deketin kamu, sama orang ini tuh ya let it flow gitu. Jadi kayak alurnya nyantai, nggak mau yang terlalu terburu-buru. Karena biasanya untuk nomor 1, semakin kamu cecer dia untuk misalnya nuntut sesuatu yang lebih intens, yang lebih official atau yang lebih seriously,
Aku rasa dia belum siap untuk ke sana karena masih banyak kebimbangan, masih ngambang orangnya, bingung kalau ditanya bagaimana selanjutnya, atau di sini ada 12 wands yang dimana kayak dia bingung ya, dia bingung kalau ditanya masa depan selanjutnya tuh mau apa, mau bagaimana. Ya, aku rasa dia belum ada jawaban sama sekali, belum ada jawaban. Dan di sini ada Eight of Cups ya, dimana kayak dia ngerasa semua ini, dia ngerasanya tunggu dulu gitu. Kita jalanin aja, kita saling tahu dulu, saling kenal dulu, saling dekat dulu. Ya, kalaupun misalnya aku suka sama kamu, kamu mau sama aku ya, so kita jalanin aja. Tapi kalau ditanya mau kemana ya belum tahu. Nah gitu, jadi belum bisa memberikan hal yang jelas. Jadi ini masih sangat-sangat hubungan yang easy, yang baru sekali. Kalaupun kamu baru kenal, ini masih dalam tahap pengenalan, jadi nggak usah terlalu dikontrol. Jadi buat kamu yang, aduh dia gimana kah selanjutnya, dia baik nggak ya, dia nanti ninggalin aku nggak ya, nggak usah berekspektasi terlalu jauh dulu, karena ini masih awal buat kamu yang berhubungan sama orang ini. Jadi buat hubungan yang dengan dia ya, buat kalian yang berhubungan sama orang ini, aku rasa kalau kamu yang sudah ready untuk next level engagement atau married ya, berkeluarga, ini orang yang belum bisa. Karena dia masih banyak ngambang dalam hidupnya, dia pun nggak tahu kehidupan dia selanjutnya bagaimana gitu. Ya dia nggak tahu masa depan dia selanjutnya gimana, karena di sini masih banyak hal yang harus dia perjuangkan. Ada the Hierophant sini itu. Dia masih kayak, gue pengen nyampe di goals ini, impian gue belum sampai ke situ. Jadi kalau lu mau sama gue ya udah, ini adalah pesan yang easy buat dia untuk nyampaikan ke kamu. Ini dunia gue begini, kalau lu mau ya ya sudah gitu. Tapi kalau lu nggak bisa, ya mau gimana lagi. Bahkan orang ini juga ngerasa sedih ya, kecewa. Dia kecewa sebenarnya, ada perasaan kecewa seseorang yang berhubungan sama kamu ini. Kecewanya itu sebenarnya bukan dengan siapapun, tapi dengan dirinya sendiri, yang dimana dia belum mampu kemana-mana. Makanya aku bilang, mungkin dia ngelihat teman-temannya udah pada berhasil, udah pada merit, udah pada punya ini, punya itu, tapi dia belum punya apa-apa misalnya, belum jadi apa-apa, atau penghasilannya masih hanya begitu-begitu aja, belum ada perkembangan. Dan itu menurut dia beban ya, itu menurut dia beban buat dia, yang dimana walaupun dia banyak beban seperti ini, dia untuk mencapai goalsnya mau tidak mau dia harus melanjutkan hidup gitu. Karena hidup ini kan langsung terus berjalan, terus ngalir gitu. Mau tidak mau ya dijalanin aja, walaupun sebenarnya berat buat dia. Jadi buat kalian yang banyak menuntut, nggak bisa sama orang nomor satu ini. Karena menurutku orang nomor satu ini cocoknya dengan seseorang yang santai, nggak banyak nuntut, nggak banyak permintaan, nggak banyak harus ini, dia harus ini, harus itu. Ya pokoknya jalan santai kalau sama orang di nomor satu. Kalau dibilang dia ada rasa suka sama kamu, ada. Niat dia baik sama kamu, ada. Cuman kalau dibilang untuk serius, dia belum bisa. Karena dia juga belum tahu selanjutnya dia akan seperti apa, juga dia belum tahu. Dan kalaupun ini dari orang masa lalu, dia ada keinget-inget kamu, tapi sekali-sekali dia nggak mau terlalu kepikiran kamu banget. Karena kalau mikirin terlalu jauh soal masa lalu, dia akan makin berat, makin beban buat dia. Jadi ya udah, dia lanjutin hidup, ngalir aja buat dia, gitu. Oke, itu file nomor 1. Kita ke nomor deck nomor 2 ya. Bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini ya, gimana perasaan orang di deck nomor 2. Di sini ada Children, terus ada Free Yourself, terus juga ada Worth Waiting For. Oke. Ada Children, ada Free Yourself, ada Worth Waiting For, ya kan? Di sini ada sifat yang dimana kalian berdua masih sangat-sangat childish,
Mungkin ada beberapa yang sama-sama keras kepala, biasanya ego tuh, mainnya di ego yang membuat hubungan tuh bermasalah. Makanya aku bilang children. Atau mungkin kalian sudah punya anak bersama orang ini, tapi mungkin sudah berpisah, dan kamu berharap ada pengganti orang tua dari anak-anak kamu kelak. Atau mungkin juga ya seperti aku bilang, dari segi sifat ya, sifat kekanak-kanakan, keegoisan, keras kepala, mau menang sendiri, itu bisa. Dan di sini ada free yourself, yang dimana kamu ngerasa kamu kayak tertekan dalam sebuah ikatan yang dimana kamu pengen keluar dari hubungan ini, tapi kayaknya nggak bisa. Menurutku sebenarnya kamu bisa keluar, tapi kamu yang nahan diri untuk tetap di circle hubungan itu. Dan di sini ada word waiting for. Sebenarnya kamu nggak usah terburu-buru, ya, nggak perlu terburu-buru untuk cepat-cepat ganti pasangan supaya kamu bisa melupakan masa lalu atau gimana. Yang jelas, kalaupun misalnya kamu sudah waktunya punya pasangan, kalau udah waktunya, kamu nggak perlu nunggu, kamu nggak perlu cari, orangnya bakal datang sendirinya gitu. Jadi jangan takut sih sebenarnya. Kita lihat ya seperti apa perasaan seseorang ini sama kamu di deck nomor 2 ya. Di deck nomor 2 ini seperti apa sebenarnya perasaannya dia. So ada Eight of Pentacles, the Star, ada juga si Four of Cups, ada Nine of Cups, ada Temperance, ada the Hierophant, ada Eight of Swords, ada the Lover, ada Four of Pentacles, Ten of Swords. See? Sampai dimana aku ngerasa kayak kamu tertekan sebenarnya, sampai kamu sakit mikirin hubungan ini, mikirin rumah tangga kalian, misalnya yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Aku bilang untuk kayak apa ya, di sini tuh emang bener-bener ada Eight of Pentacles. Kamu berupaya banget sebenarnya, kalaupun kalian sudah menikah ya, kalaupun sudah menikah, kalian berusaha untuk bisa memperbaikin, rujuk lagi atau segala macem. Tapi masalahnya di sini adalah kalian memang benar-benar harus selesai dari hubungan ini dan mau tidak mau menerima gitu loh. Mau tidak mau menerima segalanya. Mau tidak mau kamu harus menerima, karena apa ya? Seperti aku bilang, di situ ada free yourself. Bukan kamu yang tidak bisa keluar dari hubungan ini, tapi kamu yang mengekang diri kamu, mengurung diri kamu dalam hubungan ini, padahal sebenarnya hubungannya sudah selesai, sudah ending gitu. Cuman ya kalau bisa diperbaikin kak, kenapa tidak? Oke, kalian berusaha untuk memperbaikin. Seperti aku bilang, kerja keras banget. Bahkan kamu sampai kayak memohon-mohon sama Tuhan, sama yang di atas, supaya ini diperbaikin. Percuma kalian memohon sama Tuhan untuk diperbaikin. Kalau dari segi kalian berduanya belum bisa berubah, cara untuk men-treat orang seperti apa ya sama aja. Jadi di sini sebenarnya seperti aku bilang ada dua sifat, yang dimana kayak ada children di situ, mungkin punya anak, ataupun kalian berdua sama-sama punya sifat yang kekanak-kanakan, yang belum ngerti cara memperlakukan orang dengan benar. Kamu juga salah, dia juga salah. Jadi hubungan ini sebenarnya bukan masalahnya yang salah, tapi karakter kalian berdua yang memperlakukan, antara kamu memperlakukan dia atau dia memperlakukan kamu, itu cara yang salah. Dan itu harus dibenerin, bukan Tuhan yang salah gitu loh. Jadi kamu capek nunggu-nunggu atau kamu memohon untuk ada perubahan, supaya diperbaikin, hubungannya sama aja. Kalaupun kalian baikan lagi, kalau berdua karakternya tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada introspeksi, so dua-duanya nggak akan kemana-mana. Circle-nya akan berputar di situ-situ aja. Ya ini tadi free yourself. Jadi untuk keluar dari masalah kalian, karakter kalian yang harus diubah gitu. Di sini ada the Hierophant. Contoh,
ada permasalahan, salah satu harus bisa ngalah atau salah satunya minta maaf. Kalau masih pakai gengsi, hubungan ini nggak akan kemana-mana. Dan di sini banyak rahasia dari pihak dia dan kamu nggak nerima. Kamu merasa dia cuekin kamu, sikapnya berubah, dia nggak mau lagi sama kamu, atau banyak hal yang dia tutupin dari kamu sehingga hubungan ini akan berakhir karena kamu nggak terima dengan rahasia-rahasia yang dia tutup-tutupin, atau mungkin selama ini dia selingkuh dari kamu, dia punya pasangan lagi, dan itu yang membuat kamu sakit. Ada Eight of Swords. Bahkan kamu nggak bisa tidur, nggak tenang, ya. So di sini yang kamu harapin kamu bisa berkumpul sama keluarga, atau mungkin kayak kamu cuman bisa merawat anak-anak kamu, tapi kamu berpikir selanjutnya gimana kalau kamu sendiri tanpa pasangan kamu, tanpa suami kamu lagi, itu gimana selanjutnya. Makanya nggak usah terlalu cepat-cepat. Kalaupun misalnya ini udah selesai, kamu keluar dari hubungan ini, kamu tidak bersama orang ini lagi, di sini ada word waiting for, ya, divine timing. Jadi nggak perlu, kalaupun dia sudah datang atau siapapun yang akan berjodoh sama kamu, kalau memang sudah dipertemukan, nggak perlu kamu tungguin, nggak perlu kamu cari-cari, dia akan muncul dengan sendirinya. Dan di sini ada Seven of Cups sama Five of Swords. Nah, kamu capek sendiri, kamu yang pergi sendiri, ya kan? Percuma, makanya aku bilang ditungguin pun kalau memang sudah tidak bisa lagi, dipaksa-paksa, ibaratkan cincin, kalau nggak bisa dipakai lagi, nggak muat lagi di jari kamu, gimana kamu cara makainya? Berarti cincin itu udah nggak layak lagi untuk kamu. Ini cincin, kalau dimasukin lagi udah nggak bisa, berarti kamu harus tukar cincin, beli cincin yang baru, ya kan? Harus pakai yang baru. Berarti yang lama sudah nggak bisa lagi, jangan dipaksa. Akhirnya apa, kamu capek sendiri. So di sini ada The Emperor. Seperti aku bilang, mungkin ini Aries, Leo, Sagittarius, tapi dominan Aries, tapi nggak nggak mentok di zodiak ya, karena ini general ya, bisa apa aja. Intinya orang ini punya keras kepala, bahkan dua-duanya. Kamu keras nungguin dia, dianya keras udah nggak mau. Atau mungkin dia sudah punya pasangan lain yang dimana dia nggak terbuka sama kamu, akhirnya ketahuan, kamu melihat semuanya dengan jelas, dan oke, kayaknya hubungan kita yang sudah lama dijalanin, kamu merasa udah kayak saling pengertian satu sama lain, tapi dianya malah nyeleweng atau punya pasangan lain, atau mungkin rumah tangga kalian sudah kamu tata sebagaimana rupa, tapi akhirnya dia juga tidak menghargain itu, bahkan kamu sakit pun dia tidak peduli. Mungkin dia sudah punya pasangan atau menikah dengan orang lain, atau dia sudah tidak peduli dengan rumah tangganya, sudah tidak peduli dengan pernikahannya, dan dia keluar, kamu yang nunggu, kamu ngulur waktu, akhirnya kamu capek sendiri karena keras kepalaan kamu. Dan kayak aku ngerasa gini, kamunya juga ngerasa kayak kalau gue tungguin pasti dia datang lagi, atau dia pasti memperbaikin suasana lagi lah gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu yang capek. Makanya di situ kamu yang ngurung diri kamu di dalam circle hubungan kalian. Ini bisa pacaran, bisa berumah tangga ya. Ya kan? Karena ada dua children itu tadi, itu bisa sifat karakter kalian yang keras, kekanak-kanakan, atau memang kalian sudah punya anak dengan seseorang ini, yang dimana kalaupun kamu udah mulai move on, kamu gak perlu harus terburu-buru, aku harus punya pengganti baru kak biar bisa ngelupain dia, biar bisa gampang untuk let go. Percuma kalau kamu move on atau cepat-cepat punya pasangan baru ya, yang dimana kayak kamu buru-buru untuk cari pasangan baru pun, kalau hati kamu belum clear dari rasa trauma atau sakit hati atau segala macam, ya percuma menurutku gitu. Jadi so let go-nya slow aja tapi but sure. Yang penting kamu bisa melepaskan diri dari hubungan yang sudah tidak bisa lagi.
ya sudah nggak layak sebenarnya, tapi kamu masih maksa gitu. Oke, segitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Itu nomor 2. Oke, untuk deck nomor 3, bagaimana perasaannya sama kamu pada saat ini ya? Ada finance and career, terus juga ada engagement, yes, terus ada past relationship ya, ada playfulness. Oke, di sini sepertinya akan ada seseorang yang sudah kamu kenali ya, sebenarnya sudah kamu kenali, mau itu orang dari masa lalu kah, atau orang yang sudah berteman lama sama kamu sudah kenal bagaimana orang ini sebenarnya. Dan sepertinya orang ini yang sudah kamu kenali ya. Di sini ada finance and career. Mungkin ketemu lagi pada saat kalian bekerja ya. Mungkin satu kantor atau punya usaha yang sama, atau mungkin di perusahaan yang sama ya. Di saat kalian bekerja ternyata ketemu lagi sama dia. Ternyata bareng lagi sama seseorang ini. Aku nggak tahu siapa. Mungkin ya intinya bukan, ini nggak melulu hanya orang dari mantan, hanya orang dari masa lalu, tapi kamu sudah mengenali, intinya sudah mengenali. Jadi bisa apa aja ya, bisa dari mantan, bisa dari masa lalu, bisa orang yang baru aja ketemu, tapi kamu sudah mengenalinya lama, bisa aja kan gitu. Dan di sini ada engagement, yang dimana ya orang ini sudah merasa tidak mau lagi bermain-main dengan yang namanya hubungan, atau sudah tidak ingin lagi punya hubungan yang hanya berdasarkan main-main atau cuman kayak have fun aja, karena dia sudah memandang hubungan itu sudah lebih jauh, untuk lebih serius, untuk naik level. Dan bahkan dalam sebuah pekerjaannya dia sudah terlalu fokus dengan kerjaan, sudah terlalu fokus dengan karir. Jadi untuk apa lagi dia main-main sama wanita, main sama pria gitu, untuk apa lagi gitu. Jadi untuk sekarang, kalau aku rasa nomor 3, ini saatnya dia mendekatkan diri, atau mungkin dia dekat dengan kamu, atau mungkin mencoba dengan sesuatu hal yang baru. Tapi intinya dia punya keseriusan yang tinggi untuk seseorang, yang dimana kalaupun dia deketin kamu atau mencoba hubungan dengan kamu, itu berarti untuk jangka waktu yang panjang, untuk jangka waktu yang serius, untuk bisa naik level, untuk bisa married atau berkeluarga. Dan di sini bottom of the decknya ada playfulness ya, yang dimana kayak dia ingin mengenal kamu lebih jauh, dia pengen bercanda-canda sama kamu. Intinya kayak mungkin kamu sudah mengenali ya, orangnya sudah kamu kenal, orangnya kamu sudah tahu, tapi ini awal yang baru lagi, mungkin kalian ketemu lagi, baru jumpa lagi, baru sekali lah untuk bersama dengan orang ini gitu. Jadi dia juga berusaha untuk mendekati kalian dengan cara yang baru ya, karena mungkin udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ngobrol, ternyata ketemu di salah satu perusahaan, ternyata ketemu di kerjaan gitu, bisa aja. Atau mungkin ketemu di kuliahan atau di kantor, yang dimana kayak ya tiba-tiba aja gitu loh. Kita lihat ya, ada Death, energi tarotnya, ada King of Wands, bagaimana perasaan dia, ada Ace of Swords, ada Page of Wands, ada Four of Pentacles, ada The Lover, ada The World, ada Eight of Swords, Page of Pentacles, ada Four of Wands. Sih, sebenarnya pas pesannya tuh gampang banget. Dia di sini Page of Pentacles, sebenarnya dia ngasih
kayak nunjukin bahwasanya dia tertarik sama kamu. Dia pengen kamu masuk dalam dunianya dia. Tapi di sini ada Eight of Swords. Ya. Kamunya yang masih ngerasa mungkin ragu-ragu sama orang ini, kayak maju mundur ya. Belum jelas, kamu ngerasa kayak takut untuk terlalu terbuka, takut menghadapin masalah-masalah yang sudah gitu. Di sini ada Five of Swords, Five of Wands, ada Justice, ada Three of Swords. Nah, dia punya masa lalu ya. Mungkin orang ini sudah pernah, mungkin aja kayak bercerai. Kalaupun dia sudah menikah, berarti dia duda atau dia janda, sudah pernah menikah dan sudah berpisah, sudah bercerai ke pengadilan, sudah ya intinya divorce ya, sudah bercerai, sudah putus. Intinya ada masa lalu di mana dia sangat-sangat sakit hati sama masa lalu ini. Dan di sini ada Five of Wands, dia pengen kayak menghabiskan masa-masa sakit hati itu. Dan ketika ketemu sama kamu lagi, dia ingin lebih serius. Dia nggak mau masuk lagi dalam hubungan yang cuman main-main, yang cuman membuat dia sakit hati. Intinya di sini orang ini udah ingin lebih serius sama yang namanya hubungan, pengen menikah. Kalaupun dia sudah menikah, mungkin sama kamu dia akan berusaha untuk lebih serius dan berpikir untuk merit sama kamu, karena dia melihat kamu adalah orang yang benar-benar kriterianya dia. Kamu benar-benar dia merasa kayak dunianya dia itu satu hobi dengan kamu. Kamu juga sepemikiran dengan apa yang dia pikirkan, atau mungkin kamu orangnya juga sama, satu pendapat, satu keinginan, satu passion gitu ya. Jadi dia berusaha, di sini ada Three of Wands, dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwasanya kalian bisa untuk bersama dan untuk lebih serius. Tapi masalahnya kamu yang mau maju atau enggak gitu. Karena aku lihat di sini ada dari segi kamu yang belum terlalu terbuka, belum terlalu ingin memperlihatkan diri kamu yang sesungguhnya sama dia. Mungkin ya karena kekhawatiran. Mungkin kamu yang punya masa lalu atau dia ya. Bisa dia, bisa kamu, karena ini kan energinya aku bolak-balik. Bisa apa aja gitu. Jadi mungkin ada satu hal yang membuat antara kamu atau dia yang punya masa lalu yang tidak enak, mungkin sudah pernah menikah, ataupun kalau belum pernah menikah punya pacar yang hubungannya tidak baik, endingnya tidak baik. Dan pas ketemu orang ini di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah perusahaan, ketemu lagi. Nah, ini sebuah kayak hadiah gitu ya, sebuah ya excited aja untuk ketemu dan bareng lagi sama orang ini. Dan dia mencoba untuk kayak ngajak kamu ngobrol intens, terus juga kayak bertukar pikiran. Dan menurut dia, kamu sama dia itu kayak serasi. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan kayak satu pendapat aja. Karena di situ ada finance and career, pekerjaan kalian juga balance gitu. Sama-sama dalam satu posisi yang mungkin satu kantor, atau divisi yang sama, atau mungkin hobi yang sama gitu. Intinya ada hal yang membuat kalian bertemu, ada kedekatan dan saling tertarik satu sama lain. Intinya ya niat dia baik untuk lebih serius gitu. Perasaan dia suka sama kamu, dan dia berusaha untuk meyakinkan kamu, tapi kamunya yang ragu-ragu, nggak tahu kenapa. Entah kamunya yang punya masa lalu buruk atau dia gitu. Gampang banget kan bacanya nomor 3. Intinya dia ingin lebih serius sama kamu, nggak mau main-main, niat dia baik. Oke? Segitu aja buat kalian. Sudah 3 file deck kartu yang aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.